Meski telah dirintis sejak 36 tahun silam, proyek membangun mobil nasional belum terwujud di tanah air. Malah timbul gelam. Penyebabnya beragam, mulai dari ketidaksiapan industri otomotif dalam negeri, pemerintah yang tidak konsisten, hingga krisis ekonomi. Kini, angan-angan membuat mobil nasional terbit lagi. Nama Wali Kota Solo Joko Widodo dan Kiat SMK belakangan kerap disebut. Jokowi, demikian sang wali kota biasa dipanggil, rela mengganti sedan dinas Toyota Camry yang lebih mahal dengan mobil Kiat SMK buatan pelajar SMK Solo yang bekerja sama dengan bengkel Kiat Motor milik Sukiat. Mobil Kiat SMK pun mendadak jadi buah bibir warga biasa, pejabat pemerintah, hingga politisi yang kerap mendompleng popularitas. Jokowi memilih mobil Kiat Raja Wali yang berjenis Sport Utility Vehicle atau SUV. Enak, nggak ada bedanya dengan mobil yang lain. Mesinnya juga halus, bagus. Apa yang mau dibicarakan lagi? Interior juga bagus sekali. 80% komponen Raja Wali dibuat sendiri oleh pelajar SMK. Misalnya, bodi, interior dan eksterior, chassis, dan komponen mesin. Adapun gardan dan sistem injeksi mesinnya diimpor dari Cina. Selain Raja Wali, Kiat SMK merakit mega van dan pick up, baik single kabin maupun double kabin. Tokoh di balik kiprah para pelajar SMK Solo adalah si pemilik bengkel, Sukiat. Sejak 5 tahun silam, Sukiat melatih para siswa mendalami otomotif. Ide membuat mobil Kiat SMK terbit pertama kali 3 tahun lalu. Sukiat yakin mobil Kiat SMK layak dan aman. Oh, sudah layak dan aman, Pak? Aman, tidak masalah. Sudah layak, aman, sudah kita coba waktu pameran di Jakarta, dari Klaten, Jakarta, Solo, Jakarta. Untuk dapat diproduksi massal, mobil Kiat SMK telah melalui serangkaian uji kelayakan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan mengatur bahwa setiap kendaraan yang diproduksi, dirakit atau diimpor dan itu akan digunakan di jalan dalam jalan umum, maka itu harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas layak jalan. Yang belum yang saya sampaikan tadi hanya emisi. Dan ini dilaksanakan di BTMP. Satu BTMP, Balai Termodinamika Motor dan Propulsi di bawah DTPWT. Memang, mobil Kiat SMK baru langkah kecil untuk mewujudkan mimpi mobil nasional. Meski begitu, pujian mengalir deras. Munculnya mobil Kiat SMK ini memang sudah menjadi trigger nasional. Kemudian juga beraninya Pak Wali Kota Solo, Pak Widodo, keputusan politik untuk men-state dia memakai mobil itu. Ini saya kira suatu terobosan, tetapi secara teknik memang perlu kita support, perlu disempurnakan. Hasrat memproduksi mobil nasional kembali berkobar, apalagi karya pelajar SMK bukan sebatas di Solo. Di Malang, mereka juga bikin mobil, namanya Kiat SMK Dikjaya. Monas penting untuk segera direalisasikan. Pertama, tujuannya adalah untuk memberikan pencitraan dan kebanggaan atau prestis nasional. Tetapi efek yang ditimbulkannya atas timbulnya kebanggaan nasional itu bisa mulai mempengaruhi ke arah kemandirian produk yang lain. Totalitas keberpihakan pemerintah atau peran pemerintah sangat diperlukan. Tanpa dukungan pemerintah, Kiat SMK mungkin akan bernasib sama dengan mobil lainnya. Dan kita akan terus menyaksikan mobil Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa menjejali jalanan. Gaikindo mencatat setiap tahun puluhan ribu mobil impor utuh atau CBU masuk ke Indonesia. Tahun 2011
Angkanya sudah mendekati 80.000 unit. Untuk mewujudkan mobil nasional, pemerintah menunjuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan PT Industri Kereta Api atau INKA sebagai pelaksana. Hasilnya, mobil GEA yang diproyeksikan sebagai angkutan umum dan kendaraan pribadi. GEA ditengok Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan saat mengunjungi PT INKA. Tak sekadar melihat dan menjajal, Dahlan mengendarai GEA pulang ke kampung halamannya, melahap rute Madiun, Magetan. GEA adalah singkatan Gulirkan Energi Alternatif. Tak heran jika GEA dirancang untuk berbahan bakar gas. Mesinnya yang didesain para peneliti BPPT berdasarkan riset 7 tahun dan berbiaya 4 miliar rupiah, kini telah mendapat sertifikasi layak jalan dari Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bodi GEA sepenuhnya dikerjakan PT INKA di Madiun, Jawa Timur. GEA terkesan mungil. Badannya terbuat dari fiberglass dengan ukuran roda hanya 13 inci. Mesinnya 2 silinder, berkapasitas 600 cc. GEA diklaim mampu berlari hingga 85 km per jam. Ada 2 tipe GEA, city car dan kendaraan niaga. Sebagai city car, GEA bisa mengangkut 5 penumpang. Desain GEA jauh dari kesan mewah, mungkin karena perancangnya lebih mengedepankan fungsi dan harga murah. Kementerian Perhubungan memberikan sertifikat lulus uji kelayakan 4 tahun lampau, setelah GEA digeber menempuh jarak 10.000 km di beberapa kota di Jawa Timur. Hanya saja, GEA belum memenuhi uji emisi. Pesanan pun berdatangan, di antaranya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sebuah koperasi di Surabaya, masing-masing sebanyak 250 unit. Marlip atau marmut listrik LIPI. Produksi marlip digagas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 13 tahun silam. Pada tahun 2002, Masrah, sang pemilik hak paten, bersama rekan-rekannya berhasil meluncurkan marlip di Bandung. Dengan hanya menggunakan 20% komponen impor, marlip mendapat sambutan hangat. Pemesanan berdatangan dari pengelola wisata, rumah sakit, hingga kepolisian Republik Indonesia. Yang tragis, 8 tahun silam, perusahaan yang memproduksinya, PT Marlip Indo Mandiri, mengalami kesulitan keuangan, lalu gulung tikar. Cikal bakal mobil nasional yang pernah ada, seyogyanya menjadi pelajaran buat pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang tepat. Institusi pemerintah sebagai pengelola keuangan yang punya uang, ya untuk mendorong industri ya pemerintah. Di mana-mana di negara-negara lain, kalau menyangkut untuk mendorong itu, ya pemerintah yang punya uang, itu harus priority kepada industri negaranya gitu. Mestinya, kita tidak terantuk pada batu yang sama. Mobil berikut memang belum akrab dengan telinga masyarakat. Meski begitu, mobil yang diproduksi di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, cekatan membidik pasar dan menyatakan siap untuk diproduksi massal. Namanya Tawon, bikinan PT Super Gasindo Jaya. Kosturnya mungil, mirip city car, berukuran kecil yang melintas di jalanan kota-kota besar. Komponen lokal Tawon konon sudah mencapai 90%. Mesinnya saja yang masih diimpor dari Cina. Meski produk lokal interior dan eksteriornya tak kalah dengan mobil Korea atau India, perakitannya dikerjakan secara manual. Pekerjanya pun sebagian memanfaatkan pelajar kelas 2 dan 3 SMK yang ada di Rangkas Bitung. Tawon yang kelahirannya di Bidani Kuncoro Nyoto membidik pasar menengah ke bawah.
sehingga harga jualnya berkisar 30 juta hingga 60 juta rupiah. Mesin tawon yang berkapasitas 650 cc tak rakus bahan bakar. Dengan seliter bensin, tawon mampu menempuh jarak hingga 25 km. Dalam uji coba, tawon terbukti mampu digeber 19 jam non-stop dari Rangkas Bitung ke Surabaya tanpa masalah. Tawon dapat dipasangi konverter kit yang memungkinkan pengendara yang memilih jenis bahan bakar, bensin, atau gas. Jadi ke depan itu yang harus dipikirkan adalah mobil yang efisien, multiguna sesuai dengan kebutuhan. Karena tren kita ke depan adalah tren efisiensi, ya. Tren efisiensi baik penggunaan energi, penggunaan sarana jalan. Pemerintah Provinsi Banten mendukung tawon, antara lain dengan menjadikan tawon sebagai mobil dinas pejabat lokal. Tapi ya kalah populer dengan Kiat SMK. Produsennya berharap pemerintah memberinya kemudahan agar tawon terus melaju. Ya, sedikitnya kita memohon kepada pemerintah agar bisa meringankan PPNBM-nya, karena mobil nasional tidak perlu dipajakin yang tinggi, insentifnya kepada rakyat yang membeli. Keinginan mewujudkan mobil nasional sebenarnya sudah ditorehkan sejak lama, termasuk B.J. Habibie semasa menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Berharap jadi pusat industri otomotif di Asia Tenggara, Habibie menggagas Maleo. Mengambil nama burung khas Pulau Sulawesi, Maleo dirancang mengandung 80% komponen lokal. Purwarupa Maleo digarap di Australia. Begitu pula mesinnya, mesin orbital, diimpor dari negeri Kangguru. Namun, Maleo yang rencananya dijual dengan harga 20 hingga 30 juta rupiah berakhir sebagai prototipe. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat mimpi memproduksi Maleo kandas. Timor termasuk proyek mobil nasional paling ambisius. Pemerintah Soeharto mendukung penuh lengkap dengan berbagai fasilitas yang memanjakan. Namun, seperti proyek Mopnas di zaman Orde Baru lainnya, Timor berakhir murung. 2 tahun sebelum lengser, Soeharto yakin bahwa mobil nasional bukan isapan jempol. Maka diterbitkanlah instruksi Presiden dan peraturan pemerintah. Soeharto memerintahkan 3 menterinya untuk mewujudkan industri mobil nasional yang diproduksi Putra Pertiwi. Kebanyakan perusahaan otomotif dalam negeri dianggap tidak siap. Yang dianggap siap justru PT Timor Putra Nasional atau PT TPN milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Meluncurlah Timor, kepanjangan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat. TPN menggandeng Kia Motor Corporation, perusahaan otomotif dari Korea Selatan. Dari kongsi mereka puluhan ribu mobil sedan dikirim ke tanah air. Yang dimaksud mobil nasional Timor tak lain adalah mobil produk Kia Motor sejenis Sepia dan Pride yang setibanya di Indonesia diganti dengan logo Timor. Meski lebih sedikit, ada pula yang dirakit di tanah air. Di tahun pertama penjualan Timor yang dijual antara 35 hingga 40 juta rupiah per unit laris manis, menembus 20.000 unit. Mayoritas pengguna Timor adalah instansi pemerintah. Sejak tahun pertama produksi Timor tak bisa memenuhi 20% kandungan komponen lokal yang disyaratkan pemerintah. Di masa Soeharto, setidaknya begitu pandangan Menteri Tungki Ariwibowo. Pemerintah memilih pola assembling atau perakitan untuk membangun mobil nasional. Dengan cara begitu, bukan saja transfer teknologi yang berjalan, tapi industri suku cadang lokal bisa tumbuh, baik lewat koperasi atau industri. Namun proyek Timor tak berlangsung mulus. Meski sudah menikmati fasilitas mewah berupa pembebasan pajak bea masuk dan pajak pertambahan nilai barang mewah,
Pemberian fasilitas tadi menerbitkan selera perusahaan otomotif lain, termasuk Bimantara, milik Bambang Trihatmojo, abang Tommy Soeharto. Masih pada tahun 1996, Bimantara meluncurkan mobil sedan Cakra dan Nenggala. Bimantara bekerja sama dengan Hyundai, perusahaan otomotif Korea Selatan yang kapasitas produksinya lebih besar dari Kia Motor. Bimantara jelas mengintip pasar timur. Selain kemunculan Bimantara, penjualan yang macet membuat proyek timur terkulai. Apalagi Jepang yang menguasai pasar otomotif Indonesia dan didukung Amerika Serikat membawa masalah timur ke forum WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Kebijakan Soeharto atas Timor dianggap protektif. Timor dipersalahkan telah melanggar prinsip bisnis non-diskriminasi. Timor pun makin oleng ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia pada 1998. Puncaknya, Soeharto terpaksa mencabut perlakuan khusus buat Timor atas desakan Dana Moneter Internasional atau IMF. Kebijakan mobil nasional terdahulu itu kira-kira hancur akibat adanya kebijakan baru yang Moknasnya itu tidak berbasis kepada kemandirian bangsa. Masa yang disebut mobil nasional itu datang ke Indonesia dalam unit yang jadi, dalam bentuk unit yang jadi, dirakit pun tidak di sini. Dia itu didatangkan dalam unit-unit yang jadi, lalu dicat dengan tempelan template itu adalah merek Indonesia. Apakah itu Moknas? Akademisi UGM menyarankan agar kita belajar dari Cina. Sampai dulu sudah ada skenario untuk mendorong industri otomotif. Tapi ternyata skenario itu tidak jalan, tidak berhasil. Sehingga tidak ada sampai hari ini namanya mobil yang mereknya Indonesia. Gitu. Sebenarnya ada skenario Cina sudah bisa dengan berpartner dengan perusahaan-perusahaan lain. Tapi secara bertahap dia teknologinya dia transfer, dia produksi di dalam sehingga itu menjadi produk Cina. Malaysia juga melakukan hal yang sama. Kita belum. Kita juga bisa berkaca dari negeri jiran Malaysia yang sukses dengan proyek Proton alias perusahaan otomotif nasional. Mereka tak sendiri saat mengembangkan Proton, tapi menggandeng perusahaan dari negeri yang sejarah industri otomotifnya maju, yakni Mitsubishi. Sejak dibangun 26 tahun lalu, Proton kokoh sebagai kebanggaan Malaysia. Tapi, mana pola mobil nasional yang dipilih? Lisensi, perakitan, atau membuat prototipe sendiri seperti Maleonya Habibie? Kembali tergantung pada dukungan pemerintah dan masyarakat sendiri. Dukungan pemerintah mengenai 3 hal, yaitu support finance, support pengembangan riset dan sumber daya manusia pendukungnya, dan support untuk manajemen secara keseluruhan.